Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di IN News. Saya Nabila Margolam dan dengan saya Jasa Sebelah. Kami di sini akan membawakan berita tentang korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara atau organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, dan pemerasan. Pelaku korupsi dapat dikenal hukuman penjara 4 hingga 20 tahun atau seumur hidup serta membayar denda. Kasus korupsi besar di Indonesia semakin meningkat, seperti mega korupsi di PT Pertamina yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun pada tahun 2018 sampai 2023 dengan potensi kerugian hampir 1 triliun jika berlanjut. Data ICW menunjukkan peningkatan kasus korupsi dari 271 kasus pada 2019 menjadi 791 kasus pada 2023 dengan tersangka naik dari 580 menjadi 1.695 orang. Kasus besar lain seperti korupsi di PT Timah senilai 300 triliun dan proyek PT Eskominfo yang merugikan 8 triliun. Sedangkan di Aceh, korupsi dominan terjadi pada dana desa dengan 16 dari 31 kasus korupsi sepanjang 2024 terkait dana desa yang kerugian mencapai 56,8 miliar. Contoh kasus di Aceh adalah korupsi pengadaan masa konfliktif di sekolah dan korupsi dana bantuan reintegrasi konflik di Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Meningkatkan kemiskinan karena dana publik untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial diselewengkan sehingga rakyat miskin sulit untuk mengakses layanan dasar. Dan menghambat pertumbuhan ekonomi karena suap dan pemungutan liar, menaikkan biaya usaha, mengurangi investasi, dan menurunkan lapangan kerja. Sama pendapat masyarakat dan mahasiswa terhadap kasus korupsi yang ada di Aceh dan Indonesia. Jadi, kita akan mewawancarai mahasiswa yang pertama. Menurut kakak, bagaimana korupsi yang ada di Indonesia dan di Aceh? Sangat mengerikan. Menurut kakak, solusi apa yang tepat untuk menghilangkan korupsi ini? Seharusnya pemerintah lebih memperkuat penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi, kita sudah bersama mahasiswa yang kedua. Jadi, menurut Anda bagaimana korupsi di Indonesia dan di Aceh? Sangat buruk tentunya korupsi yang ada di Indonesia dan di Aceh. Jadi, menurut Anda apa solusi yang tepat untuk memberantas korupsi? Jadi korupsi itu seperti domino penanganannya, yaitu jika kalau kita udah ketemukan satu, kita bakal jumpa yang lain. Tapi kita butuh orang yang berani speak up dan berani mengungkap siapa-siapa aja pelakunya gitu, Kak. Kita sudah bersama mahasiswa yang terakhir. Menurut Anda bagaimana korupsi yang ada di Indonesia dan di Aceh? Ya, menurut saya korupsi yang ada di Indonesia dan Aceh ini sangat parah ya. Menurut Anda solusi apa yang tepat untuk memberantas korupsi? Ya, solusi yang tepat mungkin saja dengan melakukan pendidikan anti korupsi sejak dini. Setelah mewawancarai mahasiswa tadi, kita akan mendengar bagaimana tanggapan masyarakat. Sudah ada rekan saya, Ica Salsabila. Ica, apakah sudah bisa mendengar? Baik, terima kasih Nabila. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu masyarakat. Menurut kakak, gimana sih korupsi yang ada di Indonesia dan di Aceh? Sangat buruk. Solusi apa sih biar kita bisa memberantas korupsi? Ya mungkin salah satunya bisa dibilang menaikkan hukuman ya, seperti hukuman mati. Karena dengan hukuman mati kemungkinan para koruptor akan takut. Baik, kita akan mewawancarai narasumber terakhir. Menurut kakak, bagaimana sih korupsi yang ada di Indonesia dan di Aceh? Menurut saya agak mengecewakan sih dan juga miris. Solusi apa yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia dan di Aceh? Solusi dari saya, semoga oknum yang korupsi itu dapat hukumannya setimpal. Sekian wawancara saya kembalikan kepada IN News. Jadi kita sudah mendengar suara masyarakat, mahasiswa mengenai kasus korupsi di Indonesia ini. Jadi kita dapat menarik kesimpulan, korupsi di Indonesia dan Aceh masih menjadi masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. Meski upaya pemberantasan terus dilakukan, korupsi tetap menghambat pembangunan, memperburuk ketimpangan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik. Dan juga diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk memberantas korupsi secara efektif. Hari ini saya Nabila Margolam, saya Jasa Sebelah, pamit undur diri.